kawan gue ini si Robert menceritakan pengalaman dia punya mimpi buruk kalau dia tuh digangguin cewek yang gak kasat mata ke gue. Terus gue kan kayak gak terlalu pro banget kalau soal mimpi ya. Gue tuh indigo cuma dapat dari keturunan, gak gue pelajari banget, gak gue tambah, gak gue kurangin, gue biarin aja kayak gitu, kayak air mengalir. Jadi gue punya saran ke dia kalau misalkan coba deh curhat ke salah satu dosen kita tentang mimpi itu. Kan dia kan orang awam, jadi dia itu harus mendapatkan jawaban secara ilmiah juga dari dosen. Kalau gue jawab, takutnya tuh nggak tercerna di kepala dia kan. Niat gue gitu. Terus udah sepakat lah sama dia kan. Jadi gue tuh sama dia punya rencana buat nemuin dosen itu. Salah satu dosen ya yang ngajar juga sih di kampus gue. Anggaplah namanya Pak Tony. Terus gue sama dia ini nemuin Pak Tony. Ya sebenarnya kan Pak Tony kan tahu gue tuh indigo. Terus dia cerita tentang pengalaman dia itu. Dan menurut gue kesimpulannya itu Pak Tony ini nggak setuju indigo itu ada. Nah terus dia itu bilang kalau indigo itu nggak ada di agama karena itu tuh gangguan dari jin. Pokoknya dia itu menjawab secara ilmiah. Ya wajar sih, dosen psikologi pasti jawabnya tuh secara ilmiah kan. Dan terus si Robert nih masih penasaran, dia nggak puas sama jawaban dia itu, sama jawaban dosen gue itu. Ya gue sih ngejawab semampu gue aja, secara terpaksa. Karena ya itu tadi, gue takutnya itu dia nggak tercerna di pikiran dia itu dengan kata-kata gue. Ya gue jawab sewajarnya aja. Kalau si hantu itu penasaran sama si Robert nih, karena mungkin si hantu ini tuh pengen curhat ke si Robert. Cuman Robert nih orang awam, jadi nggak bisa. Terus si Robert nih selalu didatengin di mimpinya, makanya si Robert nih sering diganggu oleh si hantu ini. Gue sih jawabnya gitu. Terus dia paham, cuman rada masih penasaran. Gue menghentikan itu karena gue cukup bosan membahas yang dunia lain itu. Gue kalau bahas dunia lain setiap hari itu kadang bosan juga, itu aja yang gue bahas, yang gue lihat. Jadi sampai suatu ketika si Robert ini udah nggak tahan lagi karena sering digangguin, dan dia curhat ke dosen yang sama kedua kalinya. Di situ ada gue, ada Robert, ada dosen Pak Tony itu. Kami dikumpulin bertiga satu ruangan setelah selesai pembelajaran. Dan lo tau nggak, gue tuh disiram. Bukan disiram sih, kayak dikasih wejangan. Ya dia membahas indigo itu secara agama. Kalau di situ tuh ada perjanjian iblis, di mana pokoknya itu deh kata-katanya, ada perjanjian iblis. Gue juga nggak ingat kata-kata dosen gue tuh. Cuman Pak Tony ini rada-rada gimana ya, rada-rada ambigu gitu. Pas awal pertemuan gue curhat sama dia tentang myself, about indigo with him, dia tuh kayak mendukung gue. Dia bilang dia bakal nemenin gue untuk penelitian. Terus pas pertengahan dia tuh kayak rada gimana ya, rada bingung gitu antara iya atau enggak, nah gitu dong. Pokoknya gitu deh, iya atau enggak, masih ragu dia pas di pertengahan. Terus pas di terakhir ini kita curhat,
dia mulai nggak setuju. Terus ya udah, gue cuman jadi pendengar yang baik, gue ambil baiknya aja karena gue mahasiswa dia juga. Daripada gue yang kena, ya mending gue dengerin aja. Tapi gue ngelihat Pak Tony ini dia ada yang ngikutin, itu leluhur dia. Gue nggak tahu itu entah leluhur dia entah dapat dari mana, gue nggak tahu. Gue nggak mau kepo dan gue nggak sekepo itu orangnya. Terus pas pulang turun tangga, dia tuh bilang ke gue, nyuruh gue untuk latihan pernapasan biar lebih baik katanya. Gue sih nggak tahu sih latihan pernapasan tuh gimana. Yang saya tahu gue tuh latihan pernapasan tuh kayak orang Buddha, yang gue tahu itu. Nah, terus pas terakhir dia tuh nyuruh gue untuk ngomong sama si apa namanya tuh pendamping dia ini. Ya gue sih dalam hati gue, ngapain sih gue ngomong sama pendamping lo, gue aja nggak kenal, gue bukan siapa-siapa lo, kayak nggak ada kerjaan banget dalam hati gue kan. Ya udah, semenjak itu gue sama si Robert deket banget kayak orang pacaran. Padahal kami cuma sahabatan doang. Kami sahabatan berempat di kampus itu. Terus gue sama Robert karena sekelas mungkin sering deket, sering jalan bareng, dan sampai-sampai gue digosipin pacaran sama si Robert, padahal kita cuma temenan doang. Dan semenjak itu juga gue diperhatiin sama dosen lain. Mungkin ya karena gue indigo gitu kali ya. Gue diperhatiin. Tiap gue ketemu dosen psikologi, gue kayak diliatin, gue senyum, dia senyum. Kadang kalau gue bad mood, gue diliatin mereka, gue diem doang, gue cuma nengokin doang. Terus dia kayak abis ngeliat terus nunduk ke bawah kayak orang takut gitu. Padahal gue kan nggak makan orang, gue kan manusia biasa gitu. Ya udah, salah satu teman gue curhat ke salah satu teman. Something went wrong. Sangat untuk menjalani kehidupan di kampus. Terus gue kan kayak ya udahlah sih, ngapain sih gue dengerin kata-kata orang, gue bodo amat aja lah kan. Sampai suatu ketika semenjak dosen-dosen gue tuh tahu gue indigo, banyak di antara merhatiin gue secara sengaja, kayak di pembelajaran kelas. Ya wajar sih menurut gue tuh dosen melihat mahasiswanya, cuman dia tuh ngeliatnya tuh beda. Pernah nggak sih ngerasain kayak dosen tuh ngeliat kita tapi beda tatapannya? Ngapain sih gue takut sama manusia, kan sama makan nasi. Lagian juga gue lagi ngikutin pembelajaran dia, kok gue nggak ngapa-ngapain gitu sih prinsip dalam diri gue waktu itu. Ya gitu sih, banyak pro kontra, karena indigo itu berbanding terbalik dengan bukan berbanding terbalik, karena indigo itu nggak sejalan dengan psikologi. Karena kalau di ilmu psikologi, indigo itu termasuk sakit jiwa, di mana itu tuh disebut skizofrenia.